kami kembali di tengah-tengah Anda. Pak Asep, sebetulnya sebagaimana sih kemudian Rasulullah atau Al-Quran mengajarkan kita sikap yang paling baik ketika menghadapi orang yang kita cintai atau keluarga kita menghadapi kematian? Ya, tentu saja yang pertama kematian itu adalah perpisahan. Siaplah menghadapi perpisahan. Tetapi kita yakin perpisahan ini sementara. Karena kita akan berjumpa kembali di akhirat. Karena itu dalam pandangan fikih, kematian adalah perceraian. Cerai itu kan terbagi dua, cerai hidup dan cerai mati. Kalau pandangannya fikih, bilhaq, boleh mencari pengganti. Saat jeda sudah berakhir, saat tidak. Tetapi kalau mengikuti perasaan, bisa saja memegang komitmen. Karena kita akan bertemu kembali. Akan bertemu. Tapi Mbak Ita waktu itu momen-momen terakhir dan itu diketahui ya? Iya, saya sudah merasakan. Jadi kebetulan waktu itu tuh saya pekerjaan saya mengharuskan saya untuk pergi keluar kota selama 2 hari. Jadi saya meninggalkan beliau. Tapi waktu itu saya sudah izin. Jadi walaupun dalam kondisi koma, saya selalu meminta izin pada suami saya gitu. Kemudian itu saya ingat sekali. Saya Rabu kembali dari satu perjalanan dari dinas luar kota. Beliau wafat tuh hari Kamis. Nah, waktu saya pulang itu saya sudah merasakan gini. Jadi waktu itu ada satu hal yang perlu saya kerjakan malam itu. Perawat suami saya mengingatkan, ibu masih capek. Besok aja Bu. Terus saya bilang gini, enggak, harus malam ini saya tunaikan. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi ibu capek. Saya tahu, secara fisik saya capek. Tapi saya hanya mohon kekuatan untuk pada Allah supaya malam ini saya bisa menunaikan itu. Jadi ada amalan yang katanya harus saya tunaikan malam itu. Yaudah, jadi saya bilang sama suami saya, ya aku mau menjalankan apa yang dipesankan ini, insya Allah ya gitu, untuk kebaikan ayah juga. Dia cuma ngeliat saya dan malam itu saya laksanakan. Besok paginya waktu saya mau berangkat ke kantor, dia itu kan komunikasinya memang tidak bisa lewat lisan dan tidak menggunakan mata juga. Jadi hanya menggunakan isyarat dari tangan. Nah, itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Jadi waktu pagi-pagi saya mau berangkat ke kantor, tangan saya dipegang kencang sekali. Saya sudah merasakan waktunya sudah dekat, tapi saya nggak tahu kapan. Saya cuma bilang, subhanallah, ini ada apa ya? Saya cuma bilang, ayah, saya tahu saya pinginnya tinggal di rumah, tapi harus pergi. Kondisi mengharuskan saya pergi. Saya minta izin. Dia nggak lepasin. Saya cuma bilang, ya Allah, apa yang harus saya lakukan? Apa yang kau ingin aku lakukan? Ternyata, ya saya nggak tahu, suara Tuhan cuma bilang gini, minta maaf. Saling memaafkan. Ya saya bilang ke suami saya minta maaf. Dan sesudah itu? Ya, dan kami saling memaafkan, dan setelah itu tangannya dia lepas. Tangannya melepas, saya pergi, dan dia pergi itu setelah asar. Dan saya masih pada di kampus. Hari itu? Ya. Pada hari itu saya masih di... Bagaimana Mbak Ita tahu bahwa dia menunggu? Ya, saya nggak tahu bahasa apa ya. Kami tuh punya... kami membangun komunikasi batin satu sama lain, dan itu terutama pada masa 7 bulan itu gitu. Dan memang sebelumnya tuh kadang-kadang tuh suka tebak-tebakan gitu, ayo aku lagi pengen makan apa, terus saya nebak benar gitu, atau sebaliknya gitu. Jadi saya bilang mungkin ini kali ya gitu, yang memang sudah disiapkan sama Allah. Jadi pada saat saya datang malam itu pulang dari luar kota, seolah-olah dia bilang sama saya gitu, ya kapanpun saya bisa pergi. Dan masih suka kangen sampai sekarang? Alhamdulillah masih. Pak Asep, tadi yang dikatakan oleh Anda sebagai ini komitmen yang kuat ya, dan berlanjut, dan Mbak Ita sampai sekarang memilih untuk ya sendiri. Ya, menjadi single parents, membesarkan Siva seorang diri. Dan pemirsa, Pak Asep ya, kami ulangi sekali lagi seperti juga episode yang lalu, bahwa kami mendedikasikan ini bagi wanita-wanita hebat, para ibu, Anda semua yang ada di sekitar kita, untuk kehidupan Anda yang luar biasa. Dan saya yakin bahwa ketika kehidupan bintang tamu saya